Halo, Miss. Ya, Clarissa tadi kan ada sempat bicara kalau susah membangun akuntabilitas di tempat kerja. Itu kenapa tuh alasannya? Miss Wiwin, Halo? wifi-nya Clarissa mati, jadi Oh, oke. wifi-nya Clarissa mati, Miss. Wifi-nya dia habis. Oke, ya udahlah. Aku mau cek delegasi. Delegasi tadi kayak ada Iqbal jawab. Yang saya tangkap pentingnya delegasi adalah untuk mengembangkan skill. Oke. Ya, Fernando. Oke, pas 20. Oke, jadi akuntabilitas. Ini lagi ada orang. Oke, aku pengen dengar secara langsung arti akuntabilitas dari yang Flo deh. Flo, menurut kamu akuntabilitas apa yang menurut kamu dari yang kamu dengar tadi di video? Kalau dari yang aku tangkep, itu kayak rasa tanggung jawab seseorang sih. Oke. Jadi kayak orang itu dinilai dari tanggung jawabnya dia. Kalau misalnya nih seseorang ini, dia itu diberi rasa kepercayaan oleh timnya atau dari atasannya gitu, dia kemungkinan besar tuh akan ngelakuin pekerjaan dia dengan lebih baik gitu, karena dia punya rasa saya nggak ingin mengecewakan orang yang percaya sama saya gitu. Oke. Thank you, Flo. Natasha, Tasya, kalau menurut kamu apa? Iya, kalau menurut aku sih kayak misalnya aku jadi ketua kelompok gitu, aku harus tanggung jawab supaya anak-anaknya tuh pada ngerjain juga semuanya, dapat job yang sama semua. Terus kayak harus selesai tepat waktu, biar nanti aku bakal kasih tahu ke dosen kita semua ngerjain dengan baik dan emang kita ngerjain tepat waktu. Oke. Thank you, Tasya. Kevin, kalau menurut kamu? Ya, Miss. Accountability ya? Ya. Accountability menurut saya sih kayak rasa tanggung jawab gitu. Rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas atau porsi kerja yang diberikan gitu. Jadi, gimana kita bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan baik atau enggak. Jadi, accountabilitas yang baik itu adalah kalau misalnya porsi kerja kita dan kita lakukan kerja itu secara baik gitu loh. Jadi kita nggak merepotkan satu tim kita itu. Oke, ya, jadi akuntabilitas, thank you tadi yang udah jawab. Jadi akuntabilitas itu adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas task yang diberikan oleh atasan. Karena kalau misalkan kita punya akuntabilitas tinggi, apabila atasan kita mengasih sebuah tugas atau sebuah project task segala macam, kita benar-benar melakukannya gitu. Itu ciri-ciri kita punya akuntabilitas. Jadi kita kerjain sampai tuntas dan juga kita report progresnya sampai di mana gitu. Kalau kita tadi kan ada yang tadi siapa ngomong ya? Lili ya kalau nggak salah ya, sampai leaders harus ngejar project. Leaders meriksa apa namanya? Meriksa tugas anak buah. Sebenarnya kalau misalkan anak buahnya benar-benar jiwa akuntabilitasnya tinggi, justru dia harus report progresnya itu tuh sampai di mana gitu. Bukan leaders yang sibuk ngecek. Kalau leader sampai micromanage kayak gitu tuh ya memang bisa jadi dia nggak percaya karena kenapa? Karena kredibilitas anak buahnya itu tuh rendah. Gimana kredibilitasnya dia nggak rendah, orang dikasih tugas aja nggak menyelesaikan dengan benar, terus juga nggak report progress. Jadi pastikan kalau kalian kerja nanti training atau gimana, kalian harus kalau misalkan dikasih tugas walaupun kecil gede segala macam, itu harus benar-benar dikerjain sampai tuntas dan juga kalian report progresnya sampai di mana. Contoh dikasih due date-nya sampai sebulan. Pastikan juga tuh kalian tuh jangan sampai kalian kerjain selesai tuh sampai nunggu sebulan. Jangan menunda-nunda. Kalau bisa kayak seminggu sebelumnya udah selesai itu malah bagus. Dan juga harus report secara berkala progresnya itu sampai di mana.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Oke. Terus juga kalau delegasi sebenarnya yang hari ini tuh cuma preview doang buat pengantar aja. Kalau delegasi kita akan kupas lebih dalam itu next week. Jadi delegasi itu tuh kenapa penting buat aku jelasin tentang delegasi next week? Karena banyak di tempat kerja dimanapun itu tuh banyak atasan itu memberikan delegasi ke bawahan, main asal kasih tugas. Jadi contoh nih kita sebagai anak buah kita punya tugas kan, kita punya tugas sebelumnya. Terus tiba-tiba atasan kita datengin kita, dia bilang tolong kerjain ini segala macam gitu. Tapi kita nggak punya kompetensinya dan kita nggak diajarin caranya, which is itu sesuatu yang baru buat kita. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Ada yang pernah ngalamin? Pada saat kalian dikasih tugas oleh atasan kalian, tapi kalian nggak punya kompetensi di situ, tapi atasan kita tuh main kasih, tapi kita nggak kasih tahu how-nya tuh kayak gimana gitu. Terus, apa sih big picture atau yang mau dicapai tuh kayak gimana? Ada nggak yang pernah ngalamin itu? Mungkin pas pertama kali masuk training kali ya. Oke. Iya, Kayak iya. Pertama kali masuk training gimana tuh? Yang dihadapin? kayak belum tahu mau ngapain di restorannya. Oke. Ya. Jelasinnya paling di depannya baru jelasin. Pernah Miss kayak nggak ngerti cara pegang mesin kopi itu gimana, tapi disuruh pegang mesin kopi. Nah, itu delegasi yang nggak benar. Next week kita akan belajar delegasi yang benar tuh kayak gimana sih. Karena contoh di office deh, yang office ataupun di restoran atau di kitchen segala macam, pasti kalian pernah yang dikasih multiple task gitu kan. Multiple task, kita udah punya task yang daily kan. Terus tiba-tiba dikasih tambahan yang harusnya tuh tugas atasan kita gitu kan. Cuma ya dia memberikan delegasi untuk harusnya dia tujuan delegasi adalah memberikan empowerment buat kita biar kita bisa gitu. Tapi harusnya ada step-step yang harus dilakukan pada saat delegasi. Kalau cuma delegasi ngasih tugas banyak segala macam tapi kita nggak dikasih tahu, itu namanya abdikasi. Which is bukan delegasi. Itu tujuannya bukan buat mendidik kita atau empower kita buat mempelajari kompetensi itu, tapi itu cuma nyuruh aja. Itu next week kita belajar lebih dalam. Sekarang kita fokusin ke akuntabilitas. Oke. Nah, ini adalah 10 quality dari accountable people. Aku jelasin yang menurut aku penting-penting, yang kalian mungkin ada itu. Kayak contoh, misalkan jiwa akuntabilitasnya tinggi adalah dia tuh, kalau misalkan ada email dari atasan, dari departemen lain, itu pasti di-follow up sama dia cepat. Terus ada request-request, permintaan dari F&B service ke front office, misalkan ada yang training front office. Dia minta, tolong dong, kayak printin saya guest profile, ingin tahu in-house itu ada berapa orang yang lagi stay, jadi biar tahu yang berhak dapat breakfast siapa, segala macam. Kalau kita udah dikirimin email segala macam atau kita ditelepon dan diberikan request, tapi kita tidak melakukannya dan sampai kita dikejar-kejar sama departemen lain ataupun orang lain, itu tandanya kita tidak punya tanggung jawab jiwa accountable yang tinggi. Terus juga kalau kita punya jiwa akuntabilitas yang tinggi, pada saat kita menerima tanggung jawab itu, kita harus benar-benar komit dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Chelsea baru gabung. Oke, terus juga kita harus juga tanggung jawab atas planning yang mau kita lakukan. Contoh apa ya? Contohnya kita buat contoh adalah siapa di sini yang trainingnya di front office? Jessica Yuwono ada di sini kan? Ada. Oke. Jessica, dulu kamu di finance kan kalau nggak salah? Iya. Kamu pernah dikasih tugas apa yang menurut kamu berat dari atasan kamu? Ada nggak project gitu? Pernah waktu itu sekali, waktu itu income auditnya cuti.
Mm-mm. Terus saya kayak harus gantiin kerjaan dia gitu sehari-harinya. Dia cuti apa ya? Umroh apa? Oke. Tugas apa yang menurut kamu paling berat? Oh, sebenarnya kalau apa ya gimana ya? Jadi kan saya belum, maksudnya kayak sistemnya itu kan kayak belum terlalu diajarin benar-benar. Maksudnya kayak banyak yang harus diotak-atik. Terus kayak banyak gara-gara waktu itu sistemnya itu diperbaruin kalau nggak salah. Hmm, Jadi kayak masih ada yang ngaco. Nah itu saya kayak masih bingung-bingung gitu. di account payable atau di mana? Di income audit. Oh, income audit. Oke. Income Iya. audit contohnya adalah pasti kamu ngaudit front office kan? Iya. Oke. Contoh Jessica. Jessica dia karena ada yang cuti segala macam, dia disuruh responsible untuk in charge di income audit, in charge semuanya. Jadi apabila si Jessica dikasih tugas kayak gitu, dia harus benar-benar melakukan tanggung jawab sebagai income audit. Terus kalau tanda dia responsible apa? Otomatis tugas-tugasnya income audit itu dia tanya ke atasan dia, tugas-tugasnya apa aja. Dia harus dapat clear expectation dari leaders-nya ataupun orang yang cuti. Kira-kira apa yang harus dia lakukan pada saat orang tersebut cuti, gitu. Iqbal baru join. Nah, setelah si Jessica udah dapat clear expectation dari leaders, apa yang harus dilakukan, dia juga harus proactively solve the problems itu adalah, tadi kan Jessica sempat ngomong kan, ada sesuatu yang membingungkan, ada yang dia tidak mengerti di job desk-nya dia itu. Nah, pada saat dia nggak mengerti, dia harus proactively dia nanya ke atasan dia yang libur, atau misalkan ada senior yang bisa ditanya, kira-kira gimana nih cara menyelesaikan hal ini? Saya stuck nih segala macam. Boleh bantu saya gimana caranya? Kayak gitu. Terus juga don't blame or make excuse. Contoh Jessica nggak ngerti nih caranya gimana gitu. Kalau dia jiwa akuntabilitasnya dia jelek, dia pasti akan excuse. Ya, contoh yang atasan yang di finance dia akan nanya, Jessica kerjaan income audit gimana? Udah selesai belum? Terus dia akan bilang, belum selesai, gimana selesai? Caranya aja saya nggak tahu, saya nggak ngerti kayak gitu. Saya mana asal ditinggal aja. Dia ngeblame orang yang lagi cuti hamil itu. Kalau dia accountabilitasnya tinggi, dia nggak bakal yang namanya nyala-nyalain orang lain terus excuse. Karena kenapa? Karena dia udah nanya kan. Challenge dia apa? Dia udah proactively nanya ke atasan yang memang seharusnya bisa ditanya gitu. Terus beretika itu udah pasti, terus juga honest and transparan, terus demonstrate outcomes. Ini ciri-ciri orang yang punya akuntabilitas tinggi. Fokusnya itu adalah ke capaian, luaran apa yang mau dicapai dari goal tersebut. Ini ciri-ciri akuntabilitas. Dia fokusnya ke outcome. Kira-kira apa sih yang mau saya capai dengan tanggung jawab yang diberikan biar tuntas? Apa sih outcome atau goal-goal yang saya harus kerjakan? Ini fokusnya orang accountable. Terus juga review dan evaluate to improve. Contoh si Jessica tadi deh, dia kan dikasih tugas income audit. Kalau dia memang akuntabilitasnya tinggi, dia akan mereview kira-kira dari task list yang memang dikasih ke dia, kira-kira itu udah dikerjain semua nggak sih sama dia? Terus apa yang kurang? Nah, dia harus aktif nih nanya ke atasan yang memang masih in charge dan nggak cuti. Kira-kira dari task yang dikasih oleh teman saya yang lagi cuti, ini gimana Pak? Apakah ini udah sesuai dengan standar yang diharapkan? Kira-kira kalau emang nggak sesuai standar, apa sih yang perlu saya improve biar lebih baik lagi? Nah, Jessica harus aktif tanya kayak gitu. Terus show humility and improve. Maksudnya adalah kita semua orang nggak ada yang sempurna. Pasti kita akan ada masanya kita buat salah gitu. Tapi dengan kita berbuat salah, nggak ada salahnya kita ngomong ke atasan kita membuat salah, tapi ya dengan kesalahan itu kita harus improve biar lebih baik lagi. Ya intinya jangan sampai kita jatuh ke jurang kesalahan yang sama, apalagi di kerjaan sampai 2 kali. Which is itu akan membuat performance kalian itu akan buruk. Oke. Akuntabilitas itu tuh nggak gampang juga muncul di suatu organisasi. Itu harus muncul dari leaders-nya sendiri dengan kita menjadi role model buat bawahan kita.
Walaupun kadang-kadang itu nggak mudah, tapi kita harus buktikan itu gitu loh. Memang semuanya itu tuh harus dari atasan turun ke bawahan. Karena kalau misalkan atasan yang nggak mencontohkan yang benar, otomatis siapa yang ngikutin. Caranya biar kita membangun budaya accountable itu ada 7 step berdasarkan Jensen Sport Leadership itu. Yang pertama adalah kita ngambil contoh restoran deh. Di sini yang di restoran siapa nih? Fernando, kamu di restoran kan kalau nggak salah? Halo? Jonathan? Saya di bangket. Oh, oke. Di bangket ya. Di bangket kamu ada service sequence juga kan? Bangket service kan? Oke. Contohnya Nando ya. Nando itu dia adalah seorang... Ada. Oke. Ceritanya kamu itu adalah supervisor. Aku adalah restoran manager. Jadi Nando ini nih dikasih tugas, dikasih goal sama atasannya. Step 1. Dikasih goal. Oke Nando, trip advisor kita jelek banget nih. Kita ada di posisi 110. Pokoknya saya nggak mau tahu restoran kita harus jadi top 5 di Prancis. Misalnya ngomong kayak gitu. Jadi pada saat kamu dikasih goal kayak gitu, pokoknya TripAdvisor harus jadi top 5. Kamu harus, itu kan goal yang dari atasan kan. Terus juga kamu harus tanya, apa yang goal yang harus saya lakukan untuk mencapai itu. Atasan akan ngomong, oke, pokoknya biar kita TripAdvisor nomor 5, kamu harus melakukan harus make sure service sequence itu benar-benar dilakukan oleh bawahan. Misalkan dia ngomong kayak gitu. Why-nya adalah biar kita bisa jadi TripAdvisor nomor 5. Nah, pada saat step 1 udah dilakukan, terus kamu nanya, oke, jadi kita harus make sure service sequence benar-benar dijalankan. Kamu ulang lagi tuh ke atasan. Kamu clarify apa yang dia mau. Kayak gitu. Terus juga demonstrate standard on your daily basis. Otomatis pada saat kamu dikasih goal kan kamu akan membuat action plan apa nih yang harus dilakukan. Action plan-nya contohnya adalah dia kan bilang pastiin service sequence dijalankan dengan benar. Otomatis biasanya yang kamu lakukan adalah oke, baik. Jadi action plan saya yang saya akan lakukan adalah saya akan mengaudit 2 orang di outlet bangket dalam sehari untuk mengecek kira-kira SOP atau service sequence yang dilakukan tuh sesuai standar nggak sih? Kayak gitu. Terus yang step 4, embrace the standard. Jadi kamu harus make sure setiap orang yang terlibat dalam proses kamu mencapai goal itu tuh benar-benar buy-in kamu. Maksudnya buy-in itu adalah benar-benar dia mengerti apa sih sebenarnya goal yang kamu mau gitu kan. Kamu udah dapat goal dari atasan, terus kamu juga nyampein goalnya ke anak buah kan. Kamu harus make sure dengan goal yang kamu infokan, saya akan melakukan audit sehari 2 karyawan untuk memastikan SOP sesuai standar. Karena saya mau bangket kita itu atau hotel kita itu tuh masuk ke TripAdvisor nomor 5 di Prancis misalkan. Nah, dengan bawahan kamu dapat buy-in kamu, dia akan benar-benar belajar atau memperbaiki agar yang dikerjakan itu memang sesuai standar. Itu kalau dia dapat buy-in. Kalau dia nggak buy-in kamu, dia pastinya akan ignore apa yang kamu sampaikan, dia nggak akan menuruti kayak gitu. Terus yang step 5 adalah measure and monitor your progress on the standard. Contohnya yang tadi, kamu kan akan mulai melakukan audit 2 orang dalam sehari. Nah, itu harus benar-benar kamu monitor standarnya itu kayak gimana gitu. Maksudnya hasil pencapaiannya kayak gimana. Contoh 2 orang. Yang orang pertama itu dia 85%. Jadi kan kalau misalkan di hotel ya, itu ada aplikasi auditors biasanya. Di sana tuh ada semua komponen dari komponen service sequence. Jadi pada saat akhirnya, jadi itu akan terlihat dari saat tamu direservasi, terus diantar, di escort, terus duduk, terus di serving makanan, clear up,
itu akan dikasih penilaian. Jadi kan tadi kan Nando kan udah ngaudit 2 orang, terus dia ngasih penilaian di di aplikasi tersebut, dapat nih hasil nih. Yang si A nilainya itu 85%, terus yang 100 itu yang B itu nilainya 100%, which is perfect. Nah, kalau Nando punya jiwa akuntabilitas tinggi, kamu harus report progress yang terjadi proactively ke atasan kamu. Kamu harus report, Pak, saya sudah melakukan audit ke 2 orang, yang satu nilainya 85%, yang satu 100%. Nah, yang 85% kenapa? Karena ada yang miss-nya di mana? Kamu harus infokan ke atasan kamu. Jadi update progress secara berkala kayak gitu. Jadi kan kamu kan update progresnya. Kira-kira yang saya lakukan untuk memperbaiki itu seperti apa? Jadi pada saat kamu menceritakan seperti itu, atasan dan kamu tuh akan saling mereview, kira-kira baiknya seperti apa biar tercapai goalnya gitu. Terus juga kan tadi kan ada nilainya, yang A itu 80%, yang B itu 100%. Kamu juga harus ibaratnya kasih rewards ke orang yang memang 100% benar-benar compliance, benar-benar standarnya itu dilakukan dengan benar. Caranya dengan apa? Nggak harus hadiah. Mungkin pada saat briefing kamu bisa infokan ke seluruh tim, congratulations, ini service sequence yang kita lakukan audit, dia mendapatkan hasil 100%. Nah, itu kan akan menimbulkan kebanggaan buat orang tersebut kan. Terus juga kamu juga harus yang ketujuh terakhir adalah biar standar atau goal tercapai, kamu memang harus confront yang miss standar itu. Misalkan yang 85% itu dia kurangnya di mana, itu harus kamu infokan biar outcome kamu tercapai. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya biar kita atasan kita melihat kredibilitas kita tinggi dengan kita accountable, caranya adalah pada saat kamu kasih tugas, benar-benar kamu lakukan tugas itu tuh sampai selesai, sampai tuntas. Jadi mau ada challenge di tengah-tengah, kamu nanya sama atasan segala macam, tapi ujungnya adalah selesai dan kamu selalu update progresnya secara berkala. Itu cara bisa hold people accountable. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak. Oke. Tugasnya udah boleh dikumpul belum nih? Belum selesai. Masih 15 menit. Oke, ini adalah tugas kalian yang terakhir. Tapi aku jelasin dulu. Nah, ini sebenarnya jenis-jenis komunikasi yang biasa. Kenapa? Clear expectation, tugasnya harus jelas. Ya, benar. Nah, ini jadi ini adalah jenis-jenis komunikasi yang memang biasa kita lakukan ke leaders. Jadi, aku pingin kalian, kira-kira kalian menyebutkan apa sih yang saat ini kekuatan dari masing-masing komunikasi tersebut. Terus, kira-kira ada nggak sih yang sesuatu, kalau misalkan dilakukan itu tuh makin memperbagus jenis komunikasi tersebut. Contohnya adalah one-on-one coaching. Ini adalah jenis komunikasi yang biasanya digunakan oleh atasan ke bawahan ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya tuh pastinya adalah kita dapat ketemu dengan leaders kita seminggu sekali. Biasanya tuh yang diomongin pada saat one-on-one coaching di perusahaan itu adalah tentang kinerja kita kayak gimana. Terus ada challenge nggak di lapangan. Terus kira-kira apa yang harus diimprove. Nah, dari one-on-one coaching yang biasanya kan nyebutin 3 itu kan, obstacle, obstacle, terus apa yang terjadi di lapangan, terus apa yang kira-kira harus diimprove, kan biasanya kan itu kan, 3 aja. Nah, terus next question-nya adalah kira-kira apa lagi sih yang seharusnya bisa ditambahkan pada saat sesi one-on-one coaching yang apabila dilakukan itu makin memperbagus proses komunikasi ini. Ini aku kasih contoh, aku masukin discuss personal development. Nah, ini yang jarang terjadi. Padahal, kalau kita pada saat one-on-one coaching, selain nyebutin yang 3 hal tadi, harusnya kita sisipin discuss personal development. Kenapa ini penting? Karena leaders kalian itu bukan mind readers. Dia bukan orang yang bisa baca pikiran kalian, gitu loh. Jadi, kita nggak bisa berasumsi nih. Banyak orang resign, ini fakta banget nih. Banyak orang resign
gara-gara dia merasa gila, leader saya itu tuh nggak ngeliat kerja keras saya udah kerja banting tulang, overtime, kalau misalkan ada saya beres segala macam, dia nggak melihat saya gitu. Mendingan resign aja, cari tempat lain yang lebih menghargai. Dia ngomong statement lebih menghargai, atasan nggak ngeliat saya, padahal faktanya adalah dia tidak pernah diskusi sama atasan. Atasan kita itu bukan pembaca pikiran kita. Jadi ada baiknya pada saat one-on-one coaching, seharusnya yang harus kalian lakukan selain ngomongin 3 hal itu adalah kalian juga discuss personal development. Kalian bisa, jadi gini, dengan kita discuss personal development, kita memberitakan aspirasi kita, contoh mau jadi supervisor kayak Jackie dalam 1,5 tahun, itu bukannya kita sombong atau kita yang kayak sok pinter banget sih lo baru masuk udah mau 1,5 tahun jadi supervisor. Kita nggak boleh asumsi kayak gitu. Justru dengan kita discuss personal development kita atau career goals yang mau kita achieve, itu makin atasan kita tuh jadi lebih menaruh perhatian ke kita. Dia akan berpikir bahwa, wah ternyata si Jackie itu tuh punya ambisi buat jadi supervisor ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Terus juga Jackie juga pada saat discuss one-on-one gitu sama atasan bisa ngomong, Pak, kira-kira kompetensi saya saat ini tuh apa sih yang harus ditingkatkan, yang apabila saya tingkatkan tuh makin mendekatkan saya buat menjadi supervisor. Kan harusnya bisa discuss yang seperti itu. Itu kira-kira sesuatu yang harusnya ada di one-on-one coaching. Oke, sekarang kita ke contoh kedua. Aku mau nanya ke siapa nih yang belum tanya? Jonathan. Oke, Jonathan, contohnya adalah shift briefing. Contohnya adalah briefing. Briefing itu bagusnya menurut kamu apa? Briefing maksudnya Miss? Oke, ini kan adalah jenis-jenis komunikasi kita ke bawahan di tempat kerja. Salah satunya adalah briefing. Briefing di kitchen kamu sering briefing kan? Iya, setiap hari. Oke. Briefing itu menurut kamu bagusnya apa? Briefing yang bagus itu harus jelas hari itu mau ngapain aja. Terus kalau kayak ada tamu penting, dia kayak ngomong nanti tamu ini mau datang nih dari ini. Terus sama pas udah selesai, misalnya kitchennya selesai sama restorannya selesai, kita harus ngapain lagi. Biasa gitu. Oke, berarti nanti kamu masukinnya ke current strength-nya adalah update information, maksudnya kelebihan dari shift briefing ini adalah memberikan informasi ke bawahan tentang apa yang terjadi di hotel kan, seperti info tamu segala macam. Terus juga project-project atau tas-tas yang kamu harus lakukan itu apa kan ada di briefing kan, kayak gitu kan. Terus menurut Jonathan ada nggak sih kira-kira yang menurut kamu tuh di briefing itu berdasarkan yang kamu tahu di briefing itu masih belum dijalankan, yang apabila dijalankan itu tuh makin meningkatkan engagement kamu atau kedekatan kamu dengan atasan atau teman kerja yang lain? Ada nggak? Ini berandai-andai aja. Ada yang bisa bantu? Fania? Miss, aku dari tadi reconnecting terus baru masuk lagi. Oke, Iqbal. Ya, Miss. Fania lewat dulu ya. Coba Iqbal. Menurut kamu apa nih kira-kira yang di briefing yang kira-kira harus apa? Yang best practice-nya saat ini belum ada, tapi kalau misalkan kita tambahkan something itu tuh jadi makin memperbagus engagement kamu sama atasan maupun rekan kerja. Kira-kira apa? Kalau misalkan one-on-one coaching kan yang harus ditambahkan itu kan mungkin discuss personal development. Ini kita berandai-andai aja sih sebenarnya. Kalau menurut Iqbal apa? Kalau di briefing itu kayak
apa namanya, Miss, kalau ngasih penghargaan, tapi bukan penghargaan yang gede Mm-mm. gitu, maksudnya kayak nunjukin menghargai gitu. Mm-mm. Tapi Iya, di depan semua, kan kalau briefing rame-rame, benar. jadi seakan-akan punya motivasi sendiri, kayak senang sendiri gitu kan, depan yang lain kita dihargain juga, terus yang lain juga dihargain gitu-gitu. Ya, benar banget nih Iqbal. Contohnya memang contoh yang aku kasih tahu ke kelas lain. Itu benar banget yang kamu bilang. Jadi kita harus out of the box ya sebagai leaders. Maksudnya selain kita ngomongin yang kayak, kan kalau misalnya ngomongin tentang guest profile, okupansi berapa persen, terus Jonathan kamu hari ini tugasnya ini ya. Kita mau ada embassy datang, terus siangnya ada dari government. Itu kan udah biasa kan. Itu ibaratnya current strength-nya kan. Terus yang harus diimprove ya yang out of the box. Contoh kayak Iqbal, kita biar makin meningkatkan engagement sama rekan kerja yang lain maupun atasan adalah briefing itu tuh ajang kita buat memberikan apresiasi atau reward ke anak buah kita ataupun rekan kerja kita. Misalkan dia doing good job, itu harus kita apresiasi dengan congratulations ya Iqbal, kamu quality audit pada saat kamu handling telepon dari outside internal tuh perfect banget 100% nilai audit kamu handling telepon gitu misalkan. Kan dengan kita memberikan itu kan jadinya kan karyawan kan merasa keapresiasi berarti apa yang saya lakukan itu benar-benar dilihat oleh atasan saya ataupun rekan kerja saya. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua juga bisa kalian masukin opportunities for improvement juga, kayak mungkin celebrate special day. Contoh lagi ada birthday, mungkin kalian patungan beli cake atau kayak gimana segala macam gitu. Nah, jadi tugasnya selain yang screenshot yang jawaban kalian bintang-bintang itu adalah kalian tulis current strength dari masing-masing yang ada di sini apa, terus yang harus diimprove apa. Others itu maksudnya adalah misalkan ada, kalau nggak ada nggak usah. Yang menurut kalian kira-kira ada lagi nggak sih selain yang disebutin di sini? Ada pertanyaan nggak kira-kira yang kurang dimengerti sebelum kita close? Miss, Ya. logbook ya itu apa, Miss? Nah, logbook ini nih biasanya adanya di front office nih. Kamu di mana? Ini Chelsea ya? Iya. Oke. Chelsea, kamu di departemen mana? Kitchen, madam. Miss. Oke. Di kitchen sih kayaknya nggak ada logbook sih. Ini adanya di front office. Yang di front office di sini siapa? Oke, aku jelasin aja kali ya. Jadi logbook itu tuh biasanya adalah semacam catatan. Jadi dengan catatan itu tuh ditulis contoh Vania. Vania dia shift pagi. Shift pagi itu dia ada yang harus di follow up kayak contoh di front office deh. Kamar 2101 dia mau di wake up call jam 9. Kan sebenarnya kan ada traces kan di Opera. Cuma kadang-kadang tuh masih digunakan logbook buat makin biar apa ya? Karena kadang-kadang kita bingung, terjebak oleh waktu segala macam. Logbook itu tuh biasanya dibaca pada saat sebelum mulai pada saat habis briefing, sebelum mulai kerja dia baca logbook tersebut. Jadi logbook itu intinya adalah handoveran antara shift sebelumnya ke shift next-nya gitu. Jadi intinya adalah handover. Bagusnya apa? Ya bagusnya kamu kira-kira aja bagusnya apa? Kalau menurut aku sih bagusnya langsung di follow up karena tertulis kayak gitu. Yang harus diimprove apa terserah. Di kitchen juga ada logbook ya? Kalau nggak ada logbook, yang merasa ada logbook tulis, tapi kalau misalnya nggak ada, nggak usah. Tapi kalau yang lainnya, kalau menurut aku sih semuanya ada sih. Kalian kira-kira aja, kayak bulletin board kan nggak semua orang pakai bulletin board kan. Tapi kalian kira-kira aja, kayak bulletin board itu kan harusnya di HR. Cuma kalian kira-kira aja, ini kelebihannya apa sih, terus yang harus kira-kira tambahin apa gitu. Gitu aja. Ada lagi selain Chelsea?
Halo? Tidak ada. Nggak ada? Udah oke semua ya? Berarti Berarti sebelum... pokoknya pada inti. Kenapa, Jaki? Ya berarti logbook yang itu kan. Putus-putus? Masing-masing itu berarti inti. Iya. Yang tadi di PPT tadi berarti intinya itu kayak harus menjawab masing-masing bagian-bagian itu kan ya, Miss? Benar. Jadi kelebihannya apa? Yang harus diimprove apa? Yang logbook walaupun kalian nggak ada, coba aja kalian kira-kira gitu. Mungkin kalian bisa tanya-tanya di front office kayak gitu. Tapi logbook gambarannya intinya adalah handover kayak gitu. Baik. Oke. Ya sudah kalau kayak gitu. Thank you for your time. See you next week ya. Ya. Dah. Tugasnya kumpul Thank you. hari ini juga. Iya. 2359. Okay. Karena gabungan sama itu kan buat absen kalian. Oke. Siap. Thank you. Oke, Miss. Thank you. Dah.